Mengapa usaha yang sudah berjalan tetap bisa ditolak saat mengajukan kredit bank? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan pelaku UMKM. Banyak yang merasa usahanya cukup baik, penjualan tetap ada, bahkan pelanggan terus bertambah. Namun ketika pengajuan kredit diajukan, hasilnya justru belum disetujui. Sebenarnya, bank tidak hanya melihat besar kecilnya usaha atau ramai tidaknya toko. Ada proses analisis, penilaian risiko, serta beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan sebelum keputusan kredit diberikan. Dalam video ini, kita akan membahas 5 penyebab utama mengapa pengajuan kredit UMKM sering ditolak, mulai dari riwayat kredit, catatan keuangan, arus kas usaha, kelengkapan administrasi, hingga kesesuaian jumlah pinjaman yang diajukan. Dengan memahami faktor-faktor ini, pelaku usaha dapat mempersiapkan bisnisnya dengan lebih baik dan meningkatkan peluang mendapatkan persetujuan kredit dari bank. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Karena bisa jadi, salah satu penyebab yang akan dibahas adalah hal yang selama ini tanpa sadar masih terjadi dalam usaha Anda. Salah satu faktor pertama yang diperiksa bank adalah riwayat kredit calon debitur melalui SLIK-OJK. Jika terdapat tunggakan, kredit macet, atau keterlambatan pembayaran sebelumnya, maka risiko nasabah akan dianggap lebih tinggi. Karena itu, penting untuk menjaga kedisiplinan pembayaran cicilan dan tagihan sebelum mengajukan kredit baru. Kedua, banyak UMKM sebenarnya memiliki penjualan yang cukup baik, tetapi tidak memiliki pencatatan keuangan yang rapi. Akibatnya bank kesulitan menilai kondisi usaha secara objektif. Mulailah dengan pencatatan sederhana, pemasukan, pengeluaran, keuntungan, dan arus kas usaha. Catatan yang rapi menunjukkan bahwa usaha dikelola secara lebih profesional. Ketiga, arus kas tidak stabil. Bank tidak hanya melihat besar omset, tetapi juga kestabilan arus kas usaha. Usaha dengan pemasukan yang tidak menentu dianggap memiliki risiko pembayaran yang lebih tinggi. Karena itu, penting menjaga kestabilan transaksi dan memisahkan rekening usaha dengan rekening pribadi agar pola cash flow lebih mudah dianalisis. Keempat yaitu dokumen administratif yang tidak lengkap. Pastikan seluruh dokumen dasar usaha sudah tersedia dan masih berlaku. Administrasi yang rapi menunjukkan kesiapan dan keseriusan pelaku usaha dalam mengelola bisnisnya. Yang kelima yaitu plafon atau jumlah pengajuan kredit yang terlalu besar melampaui usaha. Banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kemampuan usaha. Bank akan menghitung apakah usaha mampu membayar cicilan secara sehat. Semakin realistis kebutuhan modal yang diajukan, semakin besar peluang pengajuan untuk disetujui. Mendapatkan kredit bank bukan hanya tentang kebutuhan modal, tetapi juga tentang kesiapan usaha dan kepercayaan. Bank ingin memastikan bahwa usaha yang diberikan pembiayaan benar-benar memiliki kemampuan untuk berkembang dan membayar kewajibannya dengan sehat. Kabar baiknya, sebagian besar penyebab penolakan kredit sebenarnya masih bisa diperbaiki dan dipersiapkan sejak awal. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan membantu para pelaku UMKM memahami bagaimana cara mempersiapkan usaha agar lebih siap mendapatkan akses permodalan dari perbankan. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi berikutnya seputar UMKM, kredit bank, dan dunia perbankan mikro. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat membangun usaha dan terus bertumbuh bersama.